contoh misalnya, saya ingin mengetahui min rata-rata tekanan darah sistolik penduduk desa dengan penduduk kota. Itu yang kita menyebutnya adalah uji beda 2 min. Kemudian yang berikutnya adalah contoh lain ketika misalnya kita mau melihat perbedaan antara tingkat kepuasan pasien yang dirawat di kelas 3 dan kelas 2 di rumah sakit X. Selanjutnya mungkin ada contoh lain yang misalnya berkaitan dengan motivasi perawat. Analisis gitu ya, misalnya perbedaan motivasi perawat yang lulusan D3 dan lulusan S1 ketika bekerja di Rumah Sakit X di Jakarta. Nah, itu adalah contoh-contoh ilustrasi yang berkaitan dengan uji beda 2 min atau uji T independen. Jadi masing-masing variabel X dan variabel Y-nya berbeda. Selanjutnya ada namanya uji T dependen. Apa itu uji T dependen? Uji T dependen itu berkaitan dengan kelompok yang sama. Tetapi ada yang kita menyebutnya pengukuran 1, pengukuran 2. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita misalnya suka bilang sebelum dan sesudah pengukuran, atau sebelum dilakukan intervensi dan sesudah intervensi. Pengetahuan perawat sebelum mendapatkan pelatihan dan sesudah mendapatkan pelatihan. Itu yang kita sebut dengan dependent atau varied sample retest. Nah, kita coba lihat ininya. Bentar. Kita lihat PowerPoint-nya. Ini yang kita sebut dengan uji beda min 2 sampel. Baik. Sebentar, Pak Samsul izin kamar mandi sebentar ya. Iya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Oh ya, masih ada ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, uji T itu diistilahkan adalah menguji perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi perlu diperhatikan apakah dua data tersebut adalah dua kelompok yang independen atau dua kelompok yang dependen atau berpasangan. Seperti yang di awal Pak Samsul sampaikan, data independen dengan dependen itu berbeda. Bila data kelompok yang satu tidak tergantung dari data kelompok kedua, misalnya membandingkan min, tekanan darah sistolik orang dewasa dengan orang kota. Data dependen atau yang berpasangan bila kelompok data yang dibandingkan datanya saling mempunyai ketergantungan, misalnya data berat badan sebelum dan sesudah mengikuti program diet. Nah, ini dependen. Uji T dependen yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini atau yang kita sebut dengan Paired Sample Test. Pertama adalah dia berfungsi untuk menguji perbedaan min antara dua kelompok data yang dependen. Uji ini banyak digunakan untuk penelitian eksperimen. Jadi Anda nanti yang misalnya punya keinginan skripsinya yang berkaitan dengan eksperimen, maka ujinya adalah dengan uji T dependen. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, pertama datanya harus berdistribusi normal atau yang kita biasa menyebutnya adalah simetris. Kemudian kedua kelompok data itu dependen, ya. Jadi dependen. Jadi dia satu sama lainnya. Bahasa sederhana kita, sampelnya pengukuran sebelumnya dia juga, sesudahnya dia juga, gitu ya. Jadi dengan orang yang sama tapi dilakukan dua kali pengukuran. Kemudian variabel yang dihubungkan itu berbentuk numerik, ya. Untuk variabel dependen dan kategorik dengan hanya dua kelompok untuk variabel yang independen, ya. Oke, baik. Nah, contoh kasus misalnya, kita ingin melihat apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Ini yang akan kita lakukan. Kita ingin melihat tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Hipotesisnya dalam uji T dependen adalah bila kita nyatakan perbedaan sebenarnya pada populasi, ini tulisannya, ini dalam bentuk menulis hipotesis. Jadi kalau kita menyebutnya, kalau H0 tidak ada perbedaan antara pengetahuan sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian kalau HA-nya ada perbedaan pengetahuan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Rumusnya, ini rumusnya. Mungkin perlu di screenshot aja nih sama Anda semua. Jadi biar nggak lupa ntar. Ini D itu adalah nilai rata-rata deviasi nih. Selisih nilai sesudah dengan sebelum. Yang ini nih, yang di atasnya. Nilai sesudah dengan sebelum. Kemudian standar deviasinya adalah standar deviasi dari nilai selisih yang ada di sini. Dari nilai ini kemudian dicari nilai standar deviasinya. Selisih sampel 1 dengan sampel yang kedua. Ya. Maka kita ingin mengetahui nih, sekarang ceritanya kita masuk ke contoh soal. Ya. Contoh soal yang berkaitan dengan pemberian FA pada ibu hamil. Apakah tablet FA itu berpengaruh terkait dengan HB seorang ibu? Nah, dilakukanlah pemeriksaan FA, pemeriksaan HB pada ibu hamil. Sebanyak berapa orang? Sebanyak 10 orang. Itu diperiksa. Setelah diperiksa, anggap saja dia diberikan pada bulan Januari. Minggu pertama, misalnya. Nah, minggu pertama, kan sudah diukur tuh HB-nya. Setelah diukur HB-nya, diberikan lagi
tablet Fe-nya. Kemudian diukur kembali setelah pemberian Fe, Hb-nya ibu hamil ini diukur kembali di bulan apa? Misalnya di bulan Januari, tetapi di minggu keempat. Nah, kemudian ada hasilnya nih, ya. Sebelumnya misalnya segini, sesudahnya ini, sebelumnya ini misalnya ini, terus saja sampai ke bawah. Nah, setelah dilakukan seperti ini, kan kita ada penyelesaian nih. Rumusan masalah, hipotesis, justifikasi, prosedur analisis, hasil analisis, titik kritis, keputusan, dan kesimpulan. Maka kita buat penyelesaiannya. Mohon diperhatikan. Prosedurnya, bahasanya kita jembrengin dulu nih di Excel, biar memudahkan Anda. Nih, pertama 15, 16, 18, 18, terus ke bawah nih ya. Seperti ini, 17, 19, 13, 15, 18, 19, 17 sampai dengan 19. Baik, kemudian sudah seperti ini, kita jumlahkan nih. Ini dijumlahkan, yang sebelumnya dijumlahkan, kemudian dapat nilai rata-rata. Yang sesudahnya juga dijumlahkan, dapat nilai rata-rata, jumlahnya segini, rata-ratanya segini. Kemudian kita melihat kan rumusnya itu adalah D, ya, selisih antara skor yang ada di sini, nih, dan E. Jadi sebelum dengan sesudah. Selisih antara skor sebelum dengan sesudah. Jadi 15 dikurangi 16 dapatnya minus 1. 18 kurang 18, 0. Terus sampai sini. Kita lihat nih nilai yang B besar, dapatnya sampai di sini. Kemudian kita jumlahkan nilai B ini. Setelah kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah respondennya. Dapatnya min 1,1. Ini disebut dengan rata-ratanya. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat nilai B ini. Selisih antara B dengan rata-rata B. Rata-rata kan yang ini ya, rata-rata B ini. Jadi 0,1 ini didapati min 1 dikurangi min 1,1. Dapatnya 0,1. Terus sampai ke sini kita masukin. 0 dikurang min 1,1, 1,1. Min 2 dikurangi min 1,1, min 0,9. Terus sampai di sini. Sudah kita dapat nilai B, jangan lupa untuk dikuadratkan. Ini akhirnya kita kuadratkan. Ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, maka dapat nilai kita jumlah seluruh nilai B kuadrat. Nilai selisih antara B dengan rata-rata B. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Bisa dipahami? Bapak, saya mau bertanya. Boleh. Ya, Bapak tadi saya putus-putus untuk yang di kolom sebelum dan sesudah itu hasil dari HB-nya ya, Pak ya? Iya, betul. Hasil HB ini ceritanya saja, kan nggak ada yang namanya HB 18 gitu ya, HB 17. Iya. Iya, ini contoh aja. Iya. Jadi ini hasil HB-nya gitu ceritanya. Oke. Ada lagi, Neng? Pak, saya mau nanya. Iya, boleh, silakan. Saya mau tanya yang tadi saya kurang kedengaran, yang B kecil itu 0,1, 1,1 dari mana ya, Pak? Oh iya, ini kan min 1 nih kan selisih dari sebelum dengan sesudah. Ini kan kalau kita ambil dapatnya min 1 ya. Iya, Pak. Nah, terus kemudian dari hasil selisih ini ke sini kita jumlahkan nih, Neng.
Iya. Dari kita jumlahkan, terus kemudian kan kita bagi 10. Dapatnya min 1,1 kan? Iya, Pak. Nah, kemudian untuk nilai B itu selisih antara B besar, nih yang B ini, dengan rata-rata B. Ini rata-rata B nih. Jadi, min 1 dikurangi min 1,1. Oh, jadi Coba deh. min 1 Ya. dikurangin min Iya. 1, terus 0 dikurangin min 1,1 gitu ya, Pak? Iya, Seterusnya. betul. Iya, Pak. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Untuk Pak, B kuadratnya paham ya, Neng? iya. Pak, mau tanya. Heeh. Berarti ini untuk eksperimental aja ya, Pak? Iya, ini untuk eksperimental. Ya, Iya. sebelum dengan sesudah. Kalau yang untuk yang independennya nanti kita bahas berikutnya. Oke. Pak, saya mau Ini tanya untuk yang eksperimental ya. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Iya, Pak, saya mau tanya. Hmm. Ini format seperti ini tuh udah baku dari sananya atau gimana ya? Terus untuk yang B itu kan, B itu tuh definisinya itu apa ya? Tadi nggak kedengeran sama definisi dari K dan E. Soalnya kan yang B itu kan selisih antara K dan E. Nah, K itu tuh udah patokannya atau rumusnya itu sebelum, dan E itu sama dengan kayak sesudah kayak gitu. Jadi kalau yang B itu artinya adalah selisih antara skor K dengan E. Jadi yang Pak Samsul buat ini adalah untuk memudahkan Anda. Jadi sebetulnya kalau rumusnya itu kita buatnya seperti ini, Neng. Nih, untuk standar deviasi. Nih, kan kalau begini Anda bingung kan? Mumet gitu bahasanya. Jadi misalnya 5, nilai skor 5 diambil tadi min 1,1 kurung buka, dikuadratkan, terus sampai dapat akhirnya dia baru diakarkan gitu kan. Nah, ini sekarang Pak Samsul buat seperti ini agar Anda memudahkan saja penjelasannya. Jadi kita pakai penjelasan yang memudahkan kita. Sampai di sini dulu, nanti kita lihat langkah-langkahnya. Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Ini dulu ya. Iya, Kemudian Pak. sudah. Nah, kalau sudah ini kalau sebetulnya ini kalau kita kerjakannya di Excel itu mudah banget nih. Kita tinggal masukin, kita jumlah, kemudian kita bagi. Bahasa sederhananya kita tinggal copy rumus ini saja. Jadi kalau ininya berbeda, tinggal kita tambahkan. Atau kalau misalnya dia sedikit, yang lainnya kita hapus, dia sudah masuk dalam rumus sederhana kita. Gitu ya. Baik, kita lihat di sini. MB ini adalah min 1,1. Diingat ya. Ini jumlahnya 159, 15,9, ini 17, min 1,1 sama 10,9. Sudah diingat? Nah, ya. Akhirnya kita dapat nih, maka kita masukkan ke dalam rumus. Pertama, min kelompok sebelum, ini kan? Ya, betul ya. Min kelompok sesudah 17. Min sebelum diambil dengan min sesudah untuk bisa mengetahui rumus T-nya. Ya. Kemudian di sini kita lihat 15,9 diambil dengan 17 nih. 10,9 dari mana? 10,9 itu kita dapatnya dari sini nih. Nih. Ya. 10,9 kita dapatnya dari situ, terus kemudian akar N dikali N minus 1. Minus 1 ini memang rumus nih, rumus ini. Selanjutnya kita dapatilah. Ini dikerjakan dapat nilainya. Kemudian untuk yang penyebutnya nih, yang ini, Anda harus cari dulu 10,9, maka yang perlu Anda ketahui adalah akar 10 dikali dengan 9. Dapatnya kan 90. Akar 90 berapa? Maka 10,9 dibagi dengan akar 10 dapatnya berapa? Baru antara penyebut dibagi dengan pembilang. Maka kita dapatnya 3,16. Ini yang kita sebut dengan T hitung.
Sampai di sini ada pertanyaan. Bisa dipahami? Halo. Iya, Bapak Pak, maaf, bisa. Iya. mau diulangi nggak Pak? Yang Oh akar iya. Cara melihatnya begini, untuk yang akarnya ya, Neng ya. Akar itu caranya adalah 10 kali 9, kan 90. Kemudian Anda akarkan. Akar dari 90. Nah, akar dari 90 itu kan ada hasilnya. Maka kita 10,9 dibagi dengan hasil akar 90. Dapatnya berapa? Setelah kita dapat, baru penyebut ini, pembilang, hasil dari pembilang dibagi dengan penyebut. Kemudian kita dapatnya adalah 3,16. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami untuk yang ini? Mudah ya? Sudah Pak. Terima kasih Oke, Pak. alhamdulillah mudah. Baik, selanjutnya setelah kita dapat 3,16 nih, sini ya. Titik kritis kita itu kan DB. Jadi kita membandingkannya. Ingat, di sini ini kita baru namanya dapat T hasil. Ini hasil dari penghitungan kita. Nah, T tabelnya berapa sih? Kita bandingkan dengan T tabel. DB-nya itu adalah 9. Yaitu N-1. 9 itu dari mana? N-nya kan 10. Dikurang 1, maka dapatnya 9. Dengan alfa 1%, maka T tabelnya sebesar 3,250. T titik kritis. Kita lihat. Di inian kita. Di tabelnya. Oke, kita lihat tabelnya. Sorry. Oh, gini lagi. Tabelnya itu nih, tabel. Kelihatan nggak di sini tabelnya? Halo? Kecil, Pak. Kecil banget ya. Iya nih, Pak Samsul juga dapetnya kecil nih. Nih, kan dia 1% ya. Maka dia komanya adalah 0,001 nih, yang ini nih. 0,001. Cari di angka 9 nih, dapetnya di sini nih. 3,250. Pertanyaan Pak Samsul. Coba kemudian kita lihat 3,250 itu namanya T tabel. Sekarang kita perhatikan 3,16 nih, 3,16 ya. Ini kan T hasil. Bandingkan dengan 3,250, lebih kecil atau lebih besar? Hasil dengan T tabel. T tabelnya 3,16. T tabelnya 3,250. T hasilnya 3,16. T tabelnya 3,250. Kalau kita bandingkan, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Maka kita nyatakan H0 diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara kelompok dengan kelompok sesudah pemberian FE pada ibu hamil. Gitu kesimpulannya. Gampang kan? Halo. Pak, mau tanya. Iya. Itu kan nilainya beda. Kenapa dibilangnya tidak ada perbedaan ya, Pak? Nilainya.
Ya, karena prasyaratnya keputusan itu diterima atau ditolak. Pertama, nilai T hasil itu kalau dia lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Tetapi kalau T hasilnya lebih besar daripada T tabel, maka H0 gak ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan antara pemberian FE sebelum dengan sesudah. Begitu, Neng. Nah, kalau kita melihat hasilnya, perbedaannya di mana? Nih, contoh misalnya. Perbedaannya memang berbeda, tetapi pemaknaannya bahwa kesimpulan dari seluruh pemberian FE ini ya percuma aja gitu. Masa 10 orang dilihat hasilnya nih 15, ini sebelumnya 15, naik. Setelah di pemberian FE kok 18? Nggak ngepek kan? Ini memberikan efek. Yang ini memberikan efek 1, 2. Yang ini 15 tapi ini turun. Ini 14, 16 nih naik, baru 3. Ini 16 nggak naik. Ini 17, 19 naik. Ini naik. Ini naik. Tapi naiknya itu tidak signifikan gitu loh. Jadi kenaikannya misalnya kalau yang disebut dengan naik itu misalnya dia dengan angka 4, dengan angka 3 gitu ya. Begitu maksudnya. Ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Baik, sekarang kita coba latihan aja ya dulu ya. Biar nanti persepsinya mudah buat Anda. Oke. Yuk, silakan. Ini ada soal kasus terkait dengan orang yang melakukan diet. Sebelum diet, itu berat badannya 80, 90, 75. Kemudian setelah diet, 75, 87, 76. Yuk, silakan. Kerjakan. Kelihatan nggak nih? Neng? Enggak, Pak. Kelihatan ya? Kecil, Pak. Kekecilan. Oke. Ini? Kelihatan. Oke, yuk silakan.
Sudah?
Halo, Assalamualaikum. Sudah? Pak. Hmm. Sudah selesai kan? Kita bahas. Oke, siapa yang mau menampilkan hasilnya? Dipersilakan. Nanti dikoreksi. Yo, siapa yang mau? Pak Samsul panggil aja ya. Giovanni mau? Ayo silakan Giovanni. Tapi yang tabelnya belum, Pak. Oh, tabelnya nggak apa-apa. Nih, tabelnya Pak Samsul kasih. Kamu udah cek tabelnya? Kurang paham, Pak. Kok bisa 1% yang dicontoh? Oh, enggak, jangan yang 1%, pakai yang 0,05 aja. Kan dia 3, ya. Jadi kalau dia 3, itu dengan alfa 0,05, itu 4,303 tabelnya. 4,303. Jadi berapa dapatnya tuh? Saya dapatnya hasilnya lebih besar ya, Pak. Hasilnya berapa? 4,79. Nah, berarti kesimpulannya? Kesimpulannya ditolak. Nolnya ditolak, berarti ada perbedaan. Iya. Iya. Sebelum dengan sesudah diit ya? Iya. Oke. Baik. Sekarang kita bahas dulu ya. Ada lagi yang berbeda dengan punyanya Giovanni?
Halo. Halo. Berbeda nggak? Yo. Ada lagi yang mau kasih komentar? Halo. Kok nggak ada yang ini? Nggak apa-apa, berbeda juga nggak apa-apa. Ya, namanya kita belajar ya. Silakan yang mau. Bapak, saya mau bertanya, boleh Pak? Oh, boleh. Ya, Bertanya Bapak, jawab saya dulu Pak. dong. Itu kamu kesimpulannya apa dulu, nanti baru bertanya. Kamu kesimpulannya apa? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Saya belum dapat kesimpulannya Pak. Saya masih kenapa? bingung di alfanya itu Pak. Pakai alfanya yang 5% aja, 0,05. Nah, iya Pak, kok bisa beda-beda ya Pak? Nah, itu gimana cara kita Oh ya, menentukan? kalau itu tergantung peneliti. Jadi penelitinya itu mau tingkat kepercayaannya berapa persen? Mau 1%, mau 10%, mau 5%, mau 2%, silakan saja. Tapi kalau kita yang umum itu yang 5%. Ya. Gitu. Jadi pakainya yang 5%. Oke. Oke, baik, kita bahas ya. Halo. Iya Pak, dibahas aja Pak. Sudah. Baik, sekarang kita bahas yang tadi sudah kita kerjakan. Mana tadi? Ini kelihatan sudah? Iya, Pak. Oke, baik. Ini kan surveinya ya. Tadi, buktikan apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diet. Kita buat hipotesisnya. D itu kan sebelum dengan sesudah ya. 80 diambil 75, 90 dikurang 87, 75 dikurang 76, 5, 3, min 1. Maka D-nya 5 ditambah 3 ditambah min 1, dapatnya dibagi 3, dapatnya 2,33. Sampai di sini sama nggak? Iya, Pak, sama Pak. Cuma beda. Sama. Kemudian, ini kan kalau yang kita sebut dengan D tadi sama D kuadrat. Ya, standar deviasinya itu kita dapati 3,05, sama nggak? Ya. Ini kalau kita pakai D1 min D. D1-nya berapa? 5 kan? Diambil 2,33. Kemudian dikuadratkan. Ini rumus yang lain ya penggunaannya. Terus kemudian ditambah 3 min 2,33.
dipangkatkan, ditambah min 1, min 2,33 dikuadratkan. Dibagi 2. Hasil ini dibagi 2, kemudian diakarkan. Dapatnya segini. Coba deh kamu hitung. Bener nggak? Bapak, jadi kalau misalnya koma itu harus 2 angka di belakang koma ya dihitungnya ya, Pak Ya ya? boleh sih. Soalnya saya Diusahakan sih. Diusahakan 2 di belakang koma gitu. soalnya saya hitung 1 angka di belakang koma hasilnya beda. Oh gitu. Iya, iya. Iya, 2 di belakang koma lah ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami standar deviasi nyarinya? Nah, selanjutnya kita masukkan. Ini kan tadi nilai D ya, di atasnya. Ini kan D. Nih, 2,33 nilai D-nya. Nah, terus nilai standar deviasinya ini. Dibagi dengan akar 3. Dapatnya 1,32. Nilai T-nya 1,32. DF-nya 3 min sama dengan 2. Nah, kalau misalnya kita cari V-value di tabel T, nah kita lihat 1,32. Ya, kita lihat nih. 1,32. Di tabelnya uji T. Satu koma tiga dua. Ini 1,32 nih. Nih ya. Ini kan dia mendekati ya. 1,32 nih. Maaf nih, terlalu kecil banget ya. Kalau dia 1,32. Nih. Di sini nih. Yang 2. Jadi dia dekatnya dengan 1,386 dengan 1,866. Jadi 0,30. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau kita lihat nih dekatnya dia dengan ini nih. 1,32 tuh. Nih. 0,30. Sorry. Mana tadi ya? Nah ini. Nih. Jadi digambarkan ini 0,10. Jadi 0,20 kan? Nih. Ya kan? Ini 0,20-nya kita lihatnya dari mana nih? Kan rumusnya nih. Nih. Di sini nih. Ini kan 1,86 nih. Dengan 386 nih 1,866. Ah, dia dekatnya ke sini. Nih. Angkanya. Ya. Jadi sebetulnya kalau dia bisa juga bisa di sini 0,30 atau 0,20. Kita ambil saja pakai yang kecil 0,20 untuk nilai two-tile-nya. Nah, kemudian ketika kita sudah dapat nilai two-tile-nya 0,20 bandingkan dengan alfa 0,05. 0,20 dengan alfa 0,5 berarti sudah dipastikan dia lebih besar daripada alfa. Maka kita nyatakan H0 gagal ditolak. Tidak ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diet. Sekarang kita coba biar tambah paham. Kita tekanan darah. Tekanan darah sebelum dan sesudah pemberian rebusan daun salam. Ya. Lihat. Kita ini kan dulu kotaknya. Ini sebelum. Ini tekanan darah sesudah. Ya. Tekanan darahnya 160.
sesudah rubusan diberikan sebenarnya salam 140 misalnya ya. Ini 145, 120, 120, 120, 140, 135, 150, 110. Ya, silakan coba dikerjakan dengan soal ini. Ya. Nanti diuraikan kesimpulannya. Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Kelihatan di sini? Iya Pak, terlihat. Oke, ya silakan. Contoh soal. Sudah dapat hasilnya? Belum Pak. Oh, belum. Oke. D-nya dapat berapa D-nya?
D-nya 18 bukan? Oke. Kok 18? Salah ya, Pak? Oh. Ini Pak Samsung ngerjainnya cepet nih. Kalau pakai Excel. Lagi nggak pakai. Oke, yuk sekalian. Lima. Sudah? Siapa yang sudah? Nilai T-nya dapatnya 1,894. Titiknya 1,55. Ya berarti tidak ada perbedaan antara tekanan darah sebelum dengan sesudah. Ayo. Kita bahas ya. Iya Pak, dibahas. Oke, baik. Ini kan ya, ini sebelum. Dapatnya kalau kita bagi 143 betul ya? Betul. Hah? Iya, Pak. Iya Sama, Pak. Pak. Oke, terus ini dijumlahkan, dapatnya 125, betul? Betul. Iya Pak. Terus kemudian
Ini diambil ini, dapatnya ini kan? Iya. Terus semuanya, selisihnya ketika itu kemudian kita jumlahkan. Kita bagi ini jadinya 18 ya? Iya, Pak. Betul. Terus nilai selisih ini diambil selisih ini kan? 20 dikurang 18, 2. Iya. Iya, Pak. 7 min 18 min 13 sama 22 kan? Iya, Pak. Terus kemudian kita kuadratkan ya. 2 dikuadratkan jadi 4. 7, 49. Min 18 kalau dikuadratkan jadi positif ya. Iya, Pak. Sama nggak? Sama Pak Samsul? Takutnya beda? Sama ya? 484. Terakhir kalau kita jumlahkan 1030. Kita bagi 5 jadinya 206. 206 ini apanya? Kalau kita masukkan dalam rumus kita. B kuadrat bukan, Pak? Oke, jadinya B kuadrat. Baik, sekarang kita masukkan ke rumus ya. Rumus kita ini. Pak. Kita menggunakan rumus ini. Nih. Ya. Sekarang kita masukkan. Min sebelumnya berapa rata-ratanya? Coba ada yang nulis. 143, Pak. Sebelum 4143. Oke, kita anggap ininya rumusnya ya, atasnya. Min sebelum diambil. Min sesudah ya. Dapat nilainya segini ya? 18. Iya, Pak. Terus kan dibagi ini ya. 206 ya. 206. Sekarang kita cari akarnya. Akarnya berapa itu? Akar N-nya. Nih. 16. Berarti kan N-nya kan ada berapa? Ada 5 ya. 5 dikali 4 jadinya? 20. Benar ya. 5 kali 4 sama dengan 20. Akar 20. Kalau Anda mau bingung mencari akar, itu klik SQRT kalau di tabel. Itu kurung buka. Nomornya berapa? 20. Kurung tutup. Berapa di situ? 4,472. Jadi, kita lihat di sini sama dengan 206 dibagi akar 20. Dapatnya 46. Berarti 18 dibagi, maaf nih. Nih, 18, sorry kita taruh sini aja deh biar gampang. 18 dibagi 46,3. Tuh, 0,390. Halo? Bisa dipahami? Iya, Pak, bisa. Oke, baik. Ini ya hasilnya. Jadinya dia lebih kecil ya. Lihat tabelnya. Halo? Iya, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, itu untuk uji T-Virus sampel TTS. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh lain. Nih contohnya, ini yang sudah Pak Samsul buatkan buat Anda. Jadi deviasinya 18,6. Terus 18,6 dibagi 10, 1,86. Standar deviasinya 0,60. 1,86 dibagi 0,60 dibagi dengan akar 10 karena N-nya adalah 10 ya. Terus kemudian kita lihat DF-nya di sini 91. Oke. Maaf tadi akarnya harusnya kali N ya. Ini enggak SQRT-nya berarti 5 kali 5 25 ini harusnya. Bapak bukannya dikurang 1 ya, Pak? Kenapa?
Kan Yang N buat dikali. Oh iya. N-nya dikurang 1 jadi tetap itu ya 20 ya tadi betul ya betul. Iya, Pak. Oke, sip. Baik, sekarang kita lihat lagi. Ini waktunya kayaknya nggak keburu nih, Neng. Nanti aja hari Kamis ya, kita kan ketemu lagi ada ya. Nih, 1,86 dibagi dengan 150 dapatnya 9,80. Kemudian dari nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel TDF. 9,80 ini kita bandingkan dengan N-1-nya ada 9. Jadi dia di 0,05 itu dapatnya 2,262. Maka dia lebih besar, maka kita sebut sehingga H0-nya ditolak, berarti secara statistik ada perbedaan kadar Hb antara sebelum dan sudah diberi tablet Fe. Ini contoh saja. Nah, selanjutnya kita membahas tentang uji T independen. Uji T independen ini mungkin sebagai ini saja kali ya, pembelajaran kita saja. Jadi dia responden orang kota dengan orang desa misalnya, terus syarat asumsinya harus dipenuhi, datanya berdistribusi normal atau simetris, kedua kelompok datanya independen, variabel yang dihubungkan berbentuk numerik untuk variabel dependen dan kategorik dengan hanya dua kelompok untuk variabel independen. Nah, ini prinsip-prinsipnya. Nah, prasyaratnya pada uji independen itu perhitungannya dengan menggunakan uji F. Ya. Uji F ini rumusnya S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. DF-nya sama dengan N1 min 1 dan DF2-nya adalah N2 min 1. Varian yang lebih besar sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil sebagai penyebut. F hitungnya lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak atau variannya berbeda. F hitung kurang daripada F tabel maka H0 gagal ditolak atau varian sama. Baik, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas di hari Kamis. Jadi hari Kamis itu kalau nggak salah jamnya biostat ya? Enggak. Hari ini, Pak. Oh, hari ini kelas Pak. ini ya. Kan udah kontrak sama Bapak sampai 14.25 hari ini, Pak. Hah? 14.25? Nggak Ya. bisa, Pak Samsu udah janji sama kelas lain ini 10.30. Jadi cukup yang untuk uji ANOVA nanti dicari waktu lain lagi ya, Neng. Baik, Pak. Terus ini untuk uji varian yang sama kita gunakannya rumusnya ini ya. Ini rumus untuk varian yang sama. Kemudian ini juga sama rata-ratanya X1 penjelasannya dari rumus ini ya. Kemudian untuk varian yang berbeda ini rumusnya ya. Ini kemudian kita mencari DF-nya bagaimana nanti kita akan bahas di pertemuan untuk yang minggu depan. Dan ini contohnya nanti Anda bisa pelajari dari contoh ini ya. Ini cara mencarinya. Nah, ini kemudian penjelasannya. Baik. Nah, ini nanti kita akan latihkan bagaimana caranya sehingga kita dapat seperti ini. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Samsul warahmatullahi punya wabarakatuh. Terima kasih, hutang, Pak. ya punya hutang uji T independen dan uji ANOVA ya. Oke. Iya, Pak. Ya baik, terima kasih. Ini 5, Ini 7D, Pak. 7D ya. Tolong kita lihat dulu absensi Anda sekarang. Kelihatan ini absennya? Belum, Pak. Oh, belum ya, sebentar. Ustaz. Mana ya absennya?
Ini reguler A, reguler B? Bilingual A. Oh, bilingual. Waduh. Bilingual A namanya. Yang dimulai dari dia ya? Iya, Pak. Oke, dia. Baik, saya panggil ya. Iya, Pak. Oke, nanti bisa Anda lihat di absensinya nih. Kelihatan ini? Belum, Pak. Ini Kan Pak. kelihatan ya? Ya. Oke, dia Ilmi, Hadir, Pak. Zulia, Hadir Pak. Safira, Hadir. Salma, Hadir Pak. Aneyesti, Hadir, Pak. Alivia, Hadir Pak. Arifa, Hadir, Pak. Desti, Hadir, Pak. Dewi Purwanti, Hadir Pak. Elsa, Elsa hadir, Pak. Giovanni, Hadir, Pak. Laisa, Hadir, Pak. Raudatul, Hadiroh. Sri Nopianti, Hadir, Pak. Wendy, Hadir, Pak. Yaya Apriani, Hadir, Pak. Anissa Putri, Hadir, Pak. Arifa, Hadir Pak. Arini, Hadir Pak. Dwi Arif, Dwi Arif, Dwi Arif, saya perlu ingatkan kalau absensi di sini, kalau misalnya dia nggak masuk, terus kemudian kita sudah close, itu nggak bisa lagi dirubah ya, Neng. Jadi kalau misalnya Anda merasa masuk, ya segera lapor ke koordinatornya. Karena absensi ini yang dijadikan patokan utama untuk Anda bisa mengikuti ujian, ya. Jadi kalau dia udah sistemnya dipanggil nggak ada, ya sudah, berarti kan langsung ke close tuh. Kita langsung absen, klik tutup, udah dia ketutup. Nggak bisa dirubah lagi. Eka Putri, saya ulang. Eka hadir. Eka ada ya. Dwi Arif tadi? Dwi Arif nggak ada. Ella Valiani, Hadir, Pak. Fatin, Hadir, Pak. Hikmanur, Ada, Pak. Hilda Vidya, Hadir, Pak. Elvika, Hadir, Pak. Isnanil, Hadir, Pak. Jihan Ayu, Hadir, Pak. Mariana, Hadir, Pak. Melania, Melan. Jaringannya jelek, Pak. Coba dia kirim, suruh di chat di M-Team. Iya, Pak. Siapa namanya, Neng? Melania, Pak. Mela. Melania. Ada nggak Melania nih? Suruh chat di sini, di apa namanya? Di timnya. Bisa nggak dia? Melanila Nurfahera ya? Bukan. Kan Pak. Melania. Di sini nggak ada tuh, Neng. Melania Velayati Pak. Melania Velayati ya nggak ada di sini. Adanya Melanur Fahera. Melania udah chat di MS Team, Pak. Nggak ada nih. Chat udah. Iya. Ini chatnya nggak muncul. Di saya ada, Pak. Di kamu ada? Juga ada, Pak. Iya, Pak, di saya. Oh ya sudah kalau ada. Tapi kok di sini Pak Samsul nggak muncul ya? Oke.
Melania Pelayati. Maifatus Soliha. Hadir, Pak. Novita Dewi. Hadir Bapak. Nurul Ajiza. Hadir Pak. Ramdania. Hadir, Pak. Revina. Hadir, Pak. Regina. Hadir Pak. Rira. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Rabiatul. Hadir, Pak. Rosalia. Hadir, Pak. Syafa. Hadir, Pak. Syafira. Hadir, Pak. Sifa. Hadir, Pak. Tiara. Hadir, Pak. Ulmi. Hadir, Ul- Pak. Ulmi ada. Hadir, Pak Ulmi. Jafrilia. Hadir, Pak. Oke, baik. Ada yang belum dipanggil namanya? Baik, semuanya sudah ya? Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. ya silakan. Kalau mau keluar.